Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Hari ini kita akan membedah isu aktual di kementerian kita dikaitkan dengan core value berakhlak khususnya nilai loyal. Sebagai pengantar diskusi, izinkan saya untuk membacakan ringkasan fakta dari berita terbaru mengenai gebrakan Pak Menteri kita nih, Nusron Wahid. Izin share screen ya teman-teman. Nah, ini nih ada dua berita baru nih soal Pak Menteri. Jadi, sebagai komitmen memberantas mafia tanah, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengambil tindakan tegas mencopot 16 pejabat internal yang terbukti terlibat, bahkan menerapkan sanksi pemiskinan atau TPPU. Beliau mengakui bahwa kejahatan ini cukup kerap dimuluskan oleh orang-orang dalam. Langkah pembersihan internal yang dipadukan dengan sinergi aparat penegak hukum ini terbukti efektif. Hasilnya, di berita kedua, sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR BPN berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 14.315 hektar dengan nilai fantastis mencapai 23,3 triliun, serta menetapkan 185 tersangka dari 90 kasus. Nah, dari ringkasan kasus di atas, saya ingin minta pendapat teman-teman. Silahkan, siapa duluan? Ayo, ayo. Nah, saya duluan ya, Bang Malik. Silakan, Mbak Nah, Cynthia. jadi iya, jadi jujur mendengar ringkasan tadi ada rasa malu, tapi sekaligus bangga juga sih. Malunya di sini karena ternyata musuh itu ada di dalam selimut. Pejabat yang seharusnya melindungi malah terlibat. Tapi bangganya karena pimpinan kita tegas. Ini pelajaran mahal buat kita tentang integritas. Betul itu Mbak Cynthia. Kalau kita bedah dari kacamata core value loyal nih, kasus 16 pejabat itu adalah contoh pelanggaran berat di mana di berita disebutkan bahwa modusnya adalah membocorkan informasi dan prosedur. Padahal panduan perilaku loyal itu jelas, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ketika data pertanahan dibocorkan ke mafia demi uang, itu jelas pengkhianatan terhadap jabatan tentunya. Sepakat Mas Rinal, saya ingin menambahkan sedikit. Dari kasus ini juga meluruskan definisi loyalitas yang sering salah kaprah. Kadang di lapangan orang mengira loyal itu artinya manut sama atasan atau setia kawan yang sering disebut dengan jiwa korsa. Meskipun salah, tapi tindakan Pak Menteri ini menegaskan bahwa loyalitas ASN itu harus tegak lurus kepada NKRI dan peraturan perundang-undangan. Kalau atasan atau teman ajak main mafia tanah, loyalitas kita adalah menolaknya, bukan mendukungnya. Poin yang bagus, Mas Hendra. Dan hasilnya nyata kan, seperti yang dibacakan Mas Malik tadi, ketika prinsip loyalitas yang benar itu ditegakkan dengan membersihkan oknum internal, aset negara senilai 23,3 triliun berhasil diselamatkan. Ini bukti konkret bahwa nilai loyal bukan cuma jargon hafalan. Kalau kita benar-benar setia menjaga aset negara atau tanah rakyat, dampaknya luar biasa besar bagi bangsa. Iya, setuju. Jadi, sebagai ASN yang bertugas di daerah kepulauan seperti kita-kita ini, godaannya pasti ada. Nah, berita ini seharusnya jadi pengingat keras. Sanksinya sekarang tidak main-main lagi. Tidak cuma dipecat, tapi dimiskinkan lewat TPPU. Jadi, jangan sampai kita gadaikan loyalitas kita pada negara demi keuntungan sesaat. Oke? Oke, betul itu Mbak Cynthia. Intinya menjaga nama baik instansi itu bukan dengan menutupi kebobrokan teman, atasan, dan lain sebagainya, tapi dengan bekerja lurus sesuai dengan aturan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang berhasil menyelamatkan aset triliunan tadi. Baik. Luar biasa ya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas pandangannya teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan ya untuk penutup diskusi ini, implementasi nilai loyal di ATR BPN saat ini menuntut keberanian. Kita bisa jabarkan menjadi tiga poin. Yang pertama, setia pada konstitusi, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang atau membocorkan rahasia eh, kementerian. Yang kedua, loyalitas tegak lurus, yaitu berani menolak perintah atau ajakan menyimpang dari siapapun, baik itu atasan ataupun rekan kerja. Yang ketiga ada dedikasi, yaitu fokus bekerja, menyelamatkan dan menertibkan aset tanah demi kemakmuran rakyat, seperti capaian di tahun 2025 ini. Semoga kita berlima bisa menjadi garda terdepan yang memegang teguh nilai ini. Cukup sekian diskusi hari ini. Terima kasih semuanya. Siap, terima Terima kasih Mas kasih Mas Malik. Malik. One thing about a girl like me, I'm a head BA